Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal membedah sebuah laporan analisis yang baru aja rilis di 13 Mei 2026. Analisis ini tuh ngebahas sesuatu yang bener-bener mind-blowing, sebuah pergeseran tektonik yang sangat masif soal apa sih sebenarnya yang dituntut sama perempuan profesional di lingkungan kerja bertekanan tinggi zaman sekarang. Oke, biar gampang, ini rute perjalanan kita hari ini. Pertama, prioritas baru era modern. Kedua, penyakit autoimun korporat. Ketiga, arsitektur batasan rumah kedua. Keempat, K3 mental helm emosional. Dan yang terakhir, menghilangkan friksi kognitif. Sebelum kita mulai, coba deh kalian bayangin ini sejenak. Kamu udah ngabisin waktu lebih dari 2 dekade ngebangun karir di dunia yang isinya debu semen, baja bertonton, dan deru alat berat. Sebuah industri yang dari dulu didominasi laki-laki dan sangat mendewakan ukuran fisik yang keras. Nah, pertanyaannya, apa yang sebenarnya paling dihargai oleh seorang perempuan di lingkungan sekeras itu? Apakah gaji tinggi? Jabatan mentereng? Ternyata bukan. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, prioritas baru era modern. Dulu tuh kita sering banget dengar klise usang ya kan? Kalau mau bertahan di dunia korporat, kita harus punya kulit setebal badak, harus dingin, atau pakai baju zirah emosional tiap hari ke kantor. Tapi laporan ini nunjukin tuntutan itu udah bergeser tajam ke arah keamanan emosional. Dan tolong dicatat ya, ini sama sekali bukan soal fasilitas manis ala startup kayak meja pingpong atau beanbag empuk di pojok kantor. Sama sekali bukan. Keamanan yang dimaksud di sini tuh sangat spesifik. Ini soal kebebasan buat presentasi data strategis tanpa terus-terusan dipotong omongannya. Ini soal hak buat ngasih opini tanpa tiba-tiba dicap terlalu emosional. Prioritas baru ini bukan sekedar bonus tambahan, tapi prasyarat mutlak yang bikin seorang profesional bisa benar-benar hadir dan kerja secara maksimal. Nah, ini nyambung banget ke bagian kedua kita, penyakit autoimun korporat. Terus apa dampaknya kalau keamanan emosional ini diabaikan gitu aja? Sumber kita tuh pakai analogi biologi yang luar biasa ngena. Dalam psikologi kognitif ada kondisi ekstrim yang namanya phase hypervigilance atau kewaspadaan ekstrim. Ini benar-benar gila sih. Jadi waktu seorang karyawan ngadepin ancaman sosial, misalnya komentar pasif-agresif atau teman kerja yang hobi ngebajak ide, bagian amigdala di otak mereka merespons itu persis kayak lagi ngadepin predator fisik. Otak bakal langsung masuk ke mode fight or flight. Hasilnya, otak secara beringas narik aliran energi dari korteks prefrontal. Padahal itu kan bagian otak yang kita pakai buat mikir inovasi dan mecahin masalah strategis. Coba deh lihat perbandingannya. Sistem imun korporat yang ideal itu kan harusnya fokus buat ngelawan ancaman dari luar ya, kayak kompetitor pasar atau krisis ekonomi. Tapi, di tempat kerja yang beracun, sistem imun psikologis karyawannya jadi bingung. Alih-alih ngelawan ancaman luar, energi mereka malah habis buat nyerang kecemasan internal. Terus-terusan mantau ekspresi wajah si bos, atau nangkis agresi mikro tiap hari. Jadi ujung-ujungnya, perusahaan malah nyerang aset intelektualnya sendiri. Bener-bener kayak penyakit autoimun kan? Seberapa parah sih kerugian finansial dari fenomena ini? Angkanya bakal bikin kalian kaget. 60%. Ya, 60%. Ini udah jadi semacam lampu merah buat ekonomi perusahaan. Pembagian energi ini sebenarnya adalah sebuah tragedi finansial yang nggak kelihatan. Bayangin aja, 60% energi mental karyawan kalian terbuang sia-sia tiap hari cuma buat mikirin politik kantor dan nyiapin dokumentasi jaga-jaga demi ngelindungin diri sendiri. Sisa buat kerjaan benerannya yang dibayar sama perusahaan, cuma 40%. Generasi pekerja muda sekarang tuh sangat kalkulatif loh. Mereka sadar banget soal ini. Dan mereka nolak keras buat menormalisasi pemborosan energi sebesar ini cuma demi selembar slip gaji. Jadi solusinya apa? Kita masuk ke bagian ketiga, arsitektur batasan rumah kedua. Kita bakal ngebahas kerangka kerja dari Ibu Nyai Chairun Nikmah, seorang eksekutif veteran yang udah puluhan tahun makan asam garam di kerasnya industri infrastruktur berat. Beliau bilang, tempat kerja adalah rumah kedua bagi banyak dari kita, penting bagi lingkungan kerja untuk menghadirkan rasa aman dan nyaman seperti di rumah. Jujur aja, pas dengar kata rumah kedua atau kita semua di sini keluarga, alarm di kepala kita biasanya langsung bunyi nyaring kan? Frasa itu sering banget dimanipulasi sama hustle culture buat jadi kode rahasia supaya kita mau lembur akhir pekan tanpa dibayar. Tapi, tahan dulu skeptisnya. Sumber kita ini sepenuhnya ngedefinisiin ulang apa itu makna rumah. Ini bukan kiasan manipulatif atau kasih sayang tanpa syarat ala-ala opera sabun. Yang ditawarin di sini adalah sebuah infrastruktur psikologis yang dijaga ketat banget. Namanya arsitektur batasan atau boundary architecture. Di rumah yang sehat, kalau ada pintu kamar ketutup, pasti kita ketuk dulu kan sebelum buka. Nah, di tempat kerja, arsitektur batasan ini wujudnya sangat terukur lewat pilar-pilar ini.
Harus ada sistem pelaporan anonim dengan nol toleransi buat pembalasan dendam karir. Ada kepatuhan yang ketat soal jadwal kerja asinkron. Maksudnya, benar-benar nggak ada penalti terselubung kalau kamu nggak balas email di jam 9 malam. Terus, proyek yang gagal itu murni dilihat sebagai data buat belajar, bukan buat dijadikan senjata politik buat saling serang. Penegakan batasan yang kelihatannya kaku ini sebenarnya adalah bentuk manajemen risiko jangka panjang buat ngelindungin kesehatan intelektual para karyawan loh. Nah, sekarang mari kita lihat gimana ini semua teraplikasi di bagian keempat, K3 mental, dan helm emosional. Kalau di lokasi proyek, yang namanya standar keselamatan fisik itu sifatnya absolut. Nggak ada tawar-menawar. Kamu nggak bisa nego soal kewajiban pakai helm proyek atau sepatu baja, karena taruhannya ya nyawa. Nah, analisis ini nekenin kalau K3 mental itu juga butuh ketegasan tanpa kompromi yang persis sama. Ngambain keselamatan mental secara terus-menerus itu sama mematikannya buat kelangsungan karir talenta-talenta terbaik kita. Persis kayak ngebiarin pekerja jalan di atas besi tanpa sabuk pengaman. Terus prakteknya di lapangan kayak gimana sih pelindung ini? Coba bayangin protokol helm emosional ini lagi beroperasi. Waktu ide strategi seorang perempuan tiba-tiba disela di tengah rapat, protokol mewajibkan kolega di situ buat langsung bertindak jadi tameng. Mereka harus ngelakuin intervensi kolektif, motong balik dan bilang dengan tegas, tunggu sebentar, mari kita dengerin beliau sampai selesai. Ini luar biasa banget. Ini benar-benar ngubah gagasan filosofis soal rasa aman yang tadinya abstrak jadi sebuah prosedur operasional harian yang sangat ketat buat matiin agresi mikrodetik itu juga. Terakhir, buat ngebahas dampaknya ke bisnis, kita masuk ke bagian kelima, menghilangkan friksi kognitif. Buat kalian para CEO atau pemegang saham yang mungkin masih mikir, ini mah cuma inisiatif sosial aja. Enggak! Sekarang kita bicara soal angka finansial. Kalau rasa aman itu absen, perusahaan bakal kena yang namanya friksi kognitif. Ini adalah delay atau penundaan operasional yang sangat berbahaya. Karyawan jadi mikir kelamaan buat ngambil keputusan atau sekedar kirim email gara-gara mereka sibuk ngekalkulasi gimana caranya biar posisi mereka aman. Nah, kabar baiknya, waktu kita berhasil ngilangin friksi yang gak kelihatan ini, bisnis kita bakal berakselerasi dengan gila-gilaan. Ketenangan emosional itu langsung bermutasi jadi keberanian eksekutif. Ini dia ROI atau hasil nyata buat bottom line perusahaan kalian. Karyawan tiba-tiba jadi bisa ngidentifikasi blind spots corporate jauh lebih cepat. Mereka berani nantang proyeksi pasar dari manajemen yang mungkin cacat tanpa rasa takut bakal dihukum secara sosial. Secara empiris, ini nurunin rasio kegagalan peluncuran produk dan ngelipat gandain output tim. Sekali lagi, K3 mental ini bukan kegiatan amal korporat ya. Ini murni cara paling efisien buat nyingkirin parasit yang namanya birokrasi emosional yang diam-diam ngunyah abis margin profit kalian. Tapi ada satu poin krusial yang benar-benar harus kita ingat. Budaya itu adalah setelan perilaku yang kita toleransi secara kolektif setiap harinya. Ngebangun arsitektur batasan kayak gini tuh nggak bisa loh cuman dilempar ke meja HRD. Ini butuh tindakan-tindakan mikroskopis dari kita semua secara konsisten tiap hari. Mulai dari keadilan ngasih apresiasi waktu meeting, sampai ketegasan kamu buat ngomong stop waktu ada yang lempar lelucon berbias gender di pantry. Sebagai penutup, coba deh kita dorong pikiran ini satu langkah lebih jauh lagi. Kalau K3 mental ini benar-benar bakal jadi standar ekspektasi dasar yang tanpa kompromi dalam 10 tahun ke depan, kriteria revolusioner macam apa lagi ya yang bakal dituntut sama generasi perempuan selanjutnya terhadap tempat kerja mereka nanti? Ini pertanyaan yang menurut saya sangat powerful buat kita renungin sama-sama. Oke, makasih banyak ya udah ikut nyimak sesi ulasan kita kali ini. Saya benar-benar berharap sistem imun di tempat kerja kalian semua terus tangguh, sehat, dan siap ngadepin perubahan. Sampai jumpa!